Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita masuk ke bab at-tayammum li raddis salam. Bab tayammum untuk menjawab salam. Hadis 167 An Umair maula Ibni Abbas annahu sami'ahu yaqul aqbaltu ana wa Abdurrahman bin Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abil Jaham bin Al-Haris bin As-Simah Al-Ansari faqala Abul Jaham Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Hatta aqbala ala al-jidar famasaha wajhahu wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Dari Umair maula Ibnu Abbas, bahwasanya ia mendengarnya berkata, aku bersama Abdurrahman bin Yasar maula Maimunah istri Nabi SAW datang hingga kami pun masuklah kepada Abu Jaham bin Al-Harith bin As-Simah Al-Ansari. Lalu Abu Jaham berkata, Rasulullah SAW pernah datang dari arah sumur Jamal, lalu bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak menjawab salamnya, sehingga beliau pun menuju tembok. Lalu beliau pun mengusap wajahnya dan dua tangannya. Lalu setelah itu beliau pun menjawab salamnya. Iya. Artinya Nabi SAW, Mbak, ketika ada orang yang mengucapkan padanya salam, maka Nabi SAW tayamum dulu. Iya. Baru kemudian beliau pun menjawab apa? Salam. Dari hadis ini kita ambil faedah, saudaraku sekalian. Faedah yang pertama yaitu istihbabut taharah li dzikrillah. Disunnahkan bersuci untuk berzikir kepada Allah. Dari mana kita katakan ini sunnah? Karena ini perbuatan. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan mujarradul fi'li yadullu alal istihbab. Sebab sebatas perbuatan Nabi saja hanya menunjukkan kepada sunnah, tidak sampai kepada apa? Wajib, kecuali kalau memang ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Dan para ulama sepakat, Pak, bahwa apa boleh berzikir dalam keadaan tidak di atas kesucian. Artinya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam keadaan kita berhadas nggak apa-apa. Namun disunnahkan, ya disunnahkan kita di atas apa? Wudu. Iya. Kenapa? Karena
perbuatan Nabi di sini. Sampai Nabi SAW mau menjawab salam saja, tayamum dulu. Dan juga hadis yang sudah saya sampaikan tadi, aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas apa? Kesucian. Ya. Kemudian hadis ini juga ikhwatul Islam dijadikan dalil itu tentang permasalahan kalau misalnya apabila kita mencari air mengakibatkan terluput dari waktu. Apabila kita mencari air mengakibatkan terluput dari waktu yang wajib atau dari terluput dari kewajiban waktunya, maka itu diperbolehkan untuk bertayamum. Ya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 21 halaman 471, Ammal musafir idza wasala ila ma'in wa qad dhaqa al-waqtu fa innahu yusalli bit-tayammum ala qawli jumhuril ulama. Wa kadzalika law kana hunaka bi'run lakin la yumkin an yasna'a lahu hablan hatta yakhruja al-waqt wa yumkin hafrul ma' wa la yahfir hatta yakhruja al-waqt fa innahu yusalli bit-tayammum. Adapun musafir, apabila ia sampai kepada air sementara waktunya sudah sempit sekali, maka ia boleh sholat dengan tayamum atas pendapat jumhur ulama. Demikian pula kalau ia sampai kepada sumur tapi tidak ada tambang untuk mengambil air. Kalau ia bikin dulu tambangnya dan nyari dulu, akhirnya terluput waktunya sampai keluar. Atau mungkin untuk menggali air, tapi kalau dia gali dulu menyebabkan apa? Keluar waktunya. Waqad qala ba'dul fuqaha min ashabi Syafi'i wa Ahmad innahu yaktasil wa yusalli ba'da khurujil waqt lishtighali bi tahsil asy-syart wa hadha dha'if. Sebagian fuqaha dari mazhab Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ia mandi dan sholat walaupun telah keluar waktu. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan syaratnya tadi. Karena masalahnya, ya, syaratnya adalah harus berwudu atau mandi dengan air. Namun kata Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang lemah. Ya. Li'anna al-muslim umira an yusalli fil waqt bihasbil imkan. Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk sholat sesuai dengan waktunya, sesuai kemampuan. Al-musafir idza alima annahu la yajidul ma' hatta yafuta al-waqt kana fardhan alaihi an yusalli bitayammum fil waqt bittifaqil a'immah. Maka seorang yang sedang safar, jika ia tahu bahwa ia tidak mendapatkan air sampai keluar waktunya, maka dia wajib sholat dengan tayamum dengan kesepakatan seluruh ulama. Ingat ya, musafir kalau dia tidak menemukan apa? Air. Kalau dia cari air malah dikhawatirkan keluar waktu. Yang seperti ini seluruh ulama sepakat dia boleh tayamum. Iya. Walaysa lahu an yu'akhir as-shalah hatta yasila ila al-ma' wa qad dhaqa al-waqt. Dan tidak perlu dia mengakhirkan sholat sampai ia mendapatkan air sementara waktunya sudah sempit. Bahaitsu la yumkinul iktisal was shalah hatta yakhrujal waqt. Sehingga tidak memungkinkan ia mandi dan sholat sehingga akhirnya keluar waktunya. Wal idza fa'ala dzalika kana 'asiyan bil ittifaq. Bahkan kalau dia harus nyari-nyari dulu kesana kemari, akhirnya ya habis waktunya, maka ia telah berbuat maksiat dengan kesepakatan ulama. Wa hina idzin fa idza wasala ila al-ma' wa qad dhaqa al-waqt fa fardhuhu innama huwa as-shalah bit-tayammum fil waqt. Maka pada waktu itu kata beliau, apabila ia sampai kepada air sementara waktunya sudah sangat sempit sekali, maka kewajiban dia adalah sholat dengan tayamum di waktu tersebut.
Walaysa huwa ma'muran bihadzal isti'mal alladhi yafutuhu ma'al waqt. Dan ia tidak diperintahkan untuk menggunakannya yang menyebabkan akhirnya waktunya habis. Ya. Bikhilafil mustayqidh akhir al-waqt wal ma'u hadirun. Beda dengan orang yang ada di akhir waktu, ya, dan ia sadar dan air pun ada hadir di hadapannya. Fa inna hadza ma'murun an yaktasil wa yusalli. Maka yang seperti ini dia diperintahkan untuk mandi dan sholat. Waktuhu min hin yastayqidh la min hin tulu'il fajr. Dan waktunya yaitu ketika ia bangun dari tidurnya. Ya, bukan dari terbitnya fajar. Ya. Beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa di jilid 22 halaman 35. Ya. Berbicara tentang orang yang bangun tidur. Wa man kana mustayqadhan fil waqt wal ma'u ba'idun minhu la yudrikuhu illa ba'da al waqt fa innahu yusalli fil waqti bitayammum biittifaqil ulama. Siapa yang bangun dari tidur, ya, dan ternyata airnya jauh dan tidak mungkin ia dapatkan kecuali setelah keluarnya waktu, maka pada waktu itu ia boleh sholat dengan tayamum dengan kesepakatan seluruh ulama. Wa kadzalika idza kana al-bardu shadidan wa yadhurruhu al-ma'u al-barid wa la yumkinuhu adh-dhahab ila al-hammam aw taskhin al-ma' hatta yakhruj al-waqt fa innahu yusalli fil waqti bit-tayammum. Demikian pula kalau dinginnya sangat dingin. Kalau dia mandi pakai air dingin ini akan berdampak mudarat buat dirinya. Ya. Dan tidak mungkin juga pergi ke tempat pemandian air hangat. Atau tidak mungkin juga untuk menghangatkan air, memasak air. Sebab kalau ia masak air dulu waktunya habis. Maka pada waktu itu ia sholat dengan tayammum. Ya. Wal mar'ah war rajul fi dzalika sawa. Laki-laki dan wanita dalam masalah ini sama saja. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ditanya, hal yajuzu lil insan ta'khir as-shalah li tahsili syartin min syurutiha kama law ishtaghala bi istikhrajil ma'? Bolehkah seorang insan mengakhirkan salat untuk melaksanakan syarat-syaratnya seperti orang yang sibuk mengeluarkan air dari tanah? Fa'ajab, maka beliau menjawab, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, as-shawab, pendapat yang benar, annahu la yajuzu ta'khirus shalah an waqtiha mutlaqa. Dia tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya secara mutlak. Wa idza khafa al-insan khuruj al-waqt shalla ala hasbi halih. Dan apabila seorang insan khawatir waktunya keluar, maka hendaklah ia salat sesuai dengan keadaannya. Ya. Wa in kana yumkin an yahsula syart qariban. Dan jika mungkin untuk mendapatkan syarat itu dalam waktu dekat, ya, akan tetapi masalahnya mengakibatkan waktunya habis. Mana dasarnya? Dasarnya firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin, ya, telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akal Islam. Jadi ini ada beberapa keadaan. Ya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, waktunya sudah mau habis. Dan di hadapan kita tidak ada air, Pak. Di hadapan kita tidak ada air. Kalau kita cari air dulu mengakibatkan keluar dari waktu. Maka yang seperti ini boleh tayamum dengan kesepakat.
Dan yang kedua ada air. Cuman kalau menggunakan air wudhu ini mengakibatkan waktunya habis. Karena waktunya tinggal beberapa menit lagi misalnya. Nah ini yang menjadi ikhtilaf para ulama. Ya, apakah pada waktu itu dia tetap berwudu walaupun habis waktunya, atau boleh dia tayamum? Ya. Jumhur ulama mengatakan tetap dia wajib berwudu dengan air, walaupun waktunya apa? Habis. Dalilnya ayat, fa illam tajidu ma'an fatayammam. Kalau kalian tidak mendapatkan air maka apa? Tayamumlah, sementara ia dapat air dan ada air. Maka kewajiban dia menggunakan air walaupun konsekuensinya sudah keluar dari apa? Waktu. Sementara sebagian ulama mengatakan gak masalah. Iya, boleh dia bertayamum kalau dia menggunakan air tersebut menyebabkan waktu apa? Habis. Dalilnya apa? Qiyas kepada hadis yang sedang kita bahas ini, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu sama seseorang, lalu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menuju apa? Tembok. Segera tayamum. Kata mereka, di situ Nabi tayamum karena li khasyati fawatil waqt. Ya, karena takut terluputnya waktu. Namun wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat pendapat jumhur. Adapun perbuatan Nabi SAW itu dalam keadaan tidak ada air, mas, masalahnya. Iya, tidak ada apa? Air. Makanya Nabi langsung menghadap ke tembok, menuju ke tembok dan tayamum dengan apa? Tembok. Di sini kita ambil faidah yang ketiga ya akhi. Di sini dalil jumhur bahwa tayamum itu tidak harus dengan tanah. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad ya mewajibkan tayamum itu harus dengan apa? Turab. Tahu enggak turab? Turab itu tanah. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tanah gimana? Misalnya antum berada di atas pesawat, nggak ada tanah, nggak ada air. Kata mereka sholat dalam keadaan tidak berwudu, tidak tayamum. Kenapa? Karena air nggak ada, tanah nggak ada. Sedangkan menurut mereka tayamum itu harus dengan tanah. Sedangkan jumhur mengatakan bahwa tayamum itu ya, dengan segala sesuatu yang tampak di muka bumi, baik tanah atau batu atau dinding. Ya. Dalilnya mana hadis ini? Di mana di sini dalam hadis ini Nabi SAW tayamum dengan tembok. Tayamum dengan apa? Dengan tembok, bukan dengan tanah. Dan ini pendapat yang paling kuat ya wallahu a'lam. Nah, itulah makna sa'id yang disebutkan oleh Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayammumlah kalian dengan sa'id yang thayyib. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab al-mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Hadis 168 an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah wa huwa junubun fansalla fadhahaba faqtasal fatafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma jaa qala aina kunta ya Aba Hurairah qala ya Rasulullah laqitani wa ana junub fakaritu an ujalisaka hatta aqtasil. Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya,
bahwasanya ia pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu jalan kota Madinah dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub dan belum sempat mandi. Lalu Abu Hurairah pun pergi diam-diam, Pak. Fansalla. Insalla itu artinya dhahaba khufyah. Pergi diam. Dalam satu arti yang lain dengan lafaz fankhonastu. Sama artinya, ya. Maka aku pun pergi diam-diam. Fadhahaba faktasal, lalu pulanglah Abu Hurairah dan mandi. Fatafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kehilangan beliau. Abu Hurairah kok tiba-tiba hilang. Ketika Abu Hurairah datang, Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu kemana hai Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, iya, wahai Rasulullah, engkau bertemu denganku dalam keadaan aku sedang junub. Dan aku tidak suka duduk bersamamu sampai aku mandi dulu. Maka Rasulullah SAW sabda, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak apa? Tidak najis. Ya. Baik, hadis ini akhi kita ambil faedah, ya. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, jawazu khurujil junub li ba'dhi hajatihi duna an yaktasil. Bolehnya orang yang junub menunda mandi junub. Dan boleh ia keluar dari rumahnya karena ada hajat, dalam keadaan belum mandi, belum sempat apa? Mandi. Kenapa? Karena di sini Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW di jalan, Pak. Dalam keadaan Abu Hurairah belum sempat mandi, masih junub. Dan ternyata Nabi pun tidak mengingkari Abu Hurairah. Iya. Walaupun memang ikhwatul Islam, ya sangat dianjurkan kita untuk segera apa? Mandi. Iya. Faedah yang kedua, berkata Imam Nawawi, dari hadis ini diambil faedah, istahabbal ulama li talibil ilm an yuhsina halahu fi hali mujalasati syaikhihi. Para ulama menyunahkan untuk para penuntut ilmu untuk memperbagus keadaannya saat duduk di majelis syekhnya. Iya. Memperbaiki keadaannya dari sisi bajunya dan yang lainnya ketika ia mau duduk di majelis apa? Syekh. Itu memang salah satu adab, ya. Yang sampai duduk di majelis ta'lim tuh Pak pakai baju oblong, ya, seenaknya lah gitu Pak. Jangan. Ya kenapa? Karena kita ini sedang menuntut ilmu, kita sedang ya ingin meraih sesuatu yang mulia. Pak. Antum saja kalau cari duit, pergi ke kantor, nggak berani pakai kaos oblong. Ya. Antum aja kalau mau pergi demi untuk dapat dunia, antum pakai baju rapi, masa pergi ke masjid pakaiannya seenaknya? Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya ambillah perhiasan kalian di setiap pergi ke masjid. Faedah selanjutnya, al-haditsu dalilun ala taharatil muslim. Di sini menunjukkan bahwa badan seorang muslim atau mukmin itu tidak najis, Pak. Suci. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim jilid 4 halaman 288, hadzal hadis
aslun 'azimun fi taharatil muslim hayyan wa mayyita. Hadis ini merupakan dalil yang agung yang menunjukkan bahwa muslim itu Pak, badannya suci baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Makanya pendapat sebagian masyarakat ya, bahwa mayat itu najis. Mayat seorang muslim itu setelah meninggal najis. Ini pendapat yang bertabrakan dengan hadis ini Pak. Ya. Justru mayat seorang muslim suci. Karena Nabi mengatakan innal muslim la yanjus. Muslim itu tidak apa? Tidak najis. Ya. Kita lanjutkan berkata Imam Nawawi, fa ammal hayyu fa dhahirun bi ijma'il muslimin hatta al janin idza alqathu wa alaihi rutubatu farjiha. Ya, qala ba'du ashabina wa huwa dhahirun bi ijma'il muslimin. Adapun orang yang masih hidup, maka dengan ijma' seluruh ulama, maka ya badannya suci. Walaupun itu janin yang keguguran. Wa kadzalikal muslim tahirun mayyitan aidan. Demikian pula ketika sudah meninggal dunia, sudah jadi mayat, maka itu pun suci. Tidak bisa disamakan dengan mayat kambing, Pak. Nggak bisa disamakan dengan mayat binatang. Kenapa? Karena manusia itu terhormat, Pak. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Maka di antara kemuliaan anak Adam, setelah meninggal dunia tetap badannya pun apa? Suci, nggak najis. Iya. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar pun mencium apa? Wajah Rasulullah SAW. Iya. Demikian pula semua Muslim, iya, maka badannya itu suci, baik masih hidup maupun sudah apa? Meninggal dunia. Nah, sekarang apakah orang kafir najis atau tidak Pak badannya? Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang firman Allah innamal musyrikuna najas dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Apa makna najis dalam ayat ini? Jumhur ulama mengatakan, jumhur itu artinya mayoritas ya, bahwa yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini najis secara maknawi. Itu najis keyakinannya Pak. Sementara ikhwatal Islam, sebagian ulama dari pendapat Imam Malik ya, dan pendapat mazhab Zahiri, bahwa orang kafir itu najis badannya. Dasarnya kata ayat innamal musyrikuna najas. Namun wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam ini pendapat jumhur, bahwasanya orang musyrik itu badannya tidak najis. Dan bahwasanya najis yang dimaksud dalam ayat tadi itu najis secara maknawi. Apa hujahnya? Yang pertama, bahwa Allah membolehkan laki-laki kaum muslimin menikahi wanita ahli kitab. Dalam surat apa itu? Surat Al-Maidah. Allah berfirman wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Dan Allah menghalalkan untuk kalian wanita-wanita yang baik-baik dari kaum mukminat. Demikian pula wanita-wanita yang baik-baik dari ahli kitab, apabila kalian memberikan kepada mereka maharnya. Sementara ahli kitab sudah berubah enggak Pak? Mereka berbuat syirik tidak Pak? Iya, orang Nasrani mengatakan, Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga, musyrik. Orang Yahudi berkata waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah, musyrik.
Tapi ternyata Allah membolehkan menikahi wanita ahli kitab, khusus laki-lakinya. Adapun wanita muslimah haram dengan ijma para ulama untuk menikah dengan selain laki-laki muslim. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hujah yang kedua yang menunjukkan bolehnya, Pak, menunjukkan bahwa badannya orang musyrik itu tidak najis. Bahwa Nabi SAW mengikat seorang musyrik di masjid. Namanya Thumamah bin Uthal. Iya. Diikat Thumamah itu di tiang masjid. Dia kan tawanan. Iya. Kalaulah badannya najis, tentu Nabi tidak akan memasukkan orang ini ke masjid dan diikat di situ. Hujah yang ketiga yang menunjukkan bahwa orang musyrik itu badannya tidak najis. Abahallahu lana dzabaih ahlil kitab wa ta'amal kuffar 'amah. Allah membolehkan sembelihan ahli kitab. Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab untuk kita selama mereka membaca bismillah tentunya ya. Iya. Padahal kebiasaannya pastinya ya, kata para ulama, makanan mereka atau bejana mereka tidak lepas dari najis. Demikian pula Nabi SAW pernah berwudu dari bejananya seorang wanita musyrik. Dan banyak lagi hujah-hujah yang lainnya ya akhi, yang menunjukkan bahwa badannya orang kafir tidak najis. Adapun ayat tadi, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, maksudnya najis secara maknawi, yaitu najis akidahnya, najis pemikirannya, najis keyakinannya, di mana mereka meyakini adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah akhir selanjutnya, yaitu ucapan subhanallah li ta'ajjub. Ucapan subhanallah itu fungsinya dua, Pak. Fungsi yang pertama li ta'ajjub, untuk takjub. Kalau antum melihat pemandangan yang sangat indah sekali dan antum takjub, maka kita ucapkan Subhanallah. Sebagian orang ketika melihat pemandangan indah mengucapkan Masya Allah. Salah. Iya. Yang benar kita ucapkan Subhanallah. Adapun Masya Allah kita ucapkan kalau kita kagum kepada harta milik sendiri, Pak. Antum misalnya masuk kebun antum dan antum merasa kagum dengan kebun antum, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Misalkan surat Al-Kahfi, falaula idz dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa engkau ketika masuk ke kebunmu kamu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Maka dari itu, ya Masya Allah itu kita ucapkan ketika melihat barang harta kita dan kita merasa kagum gitu, Pak. Antum beli mobil bagus, melihat mobil antum, kok bagus banget, ucapkan Masya Allah. Adapun kalau kita melihat pemandangan yang indah, yang mengagumkan, takjub, maka kita ucapkan Subhanallah. Iya. Demikian pula takjub dengan ucapan seseorang yang Masya Allah, kita ucapkan Subhanallah. Boleh juga Allahu Akbar. Kemudian fungsi yang kedua Subhanallah itu lil inkar. Subhanallah ya diucapkan saat mengingkari ucapan seseorang. Kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata yang mungkar, maka kita ucapkan Subhanallah.
Ya, dalilnya ini. Di mana Abu Hurairah mengatakan apa? Aku tadi pergi, ya Rasulullah, karena aku sedang junub dan aku tidak suka ya untuk duduk bersamamu dalam keadaan apa? Junub. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Artinya mengingkari. Ya. Demikian Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Mengingkari. Iya. Lalu bagaimana dengan Masya Allah, Tabarakallah? Saya belum dapat dalilnya, Pak. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sabda, halla barokta, kenapa kamu tidak ya doakan keberkahan untuknya? Ya, itu untuk kalau kita melihat barang orang lain, Pak. Maka yang lebih baik kita ucapkan barakallahu fiik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan halla barokta. Kenapa kamu tidak ucapkan, tidak doakan apa? Keberkahan buat dia. Ya. Adapun tabarakallah itu sifat untuk Allah. Tabarakallah itu sifat untuk apa? Allah. Ya. Maka yang lebih baik kalau kita melihat barang orang lain kita ucapkan barakallahu fiik. Antum ngelihat nih teman antum baru beli mobil bagus, antum bilang kepada dia apa? Barakallahu fiik. Iya. Ucapkan supaya diberkahi itu. Iya, barangnya itu. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke hadis berikutnya. Bab zikrullahi azza wa jalla ala kullil ahyan. Bab zikir kepada Allah di setiap keadaan. Man Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Ya. Hadis ini akhir Islam menunjukkan jawazu dzikrillah ala kulli hal min al-ahwal, sawa'un kana dzakir tahiran am muhditsan am junuban. Di sini menunjukkan bolehnya berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik dia suci ataupun berhadas atau dia dalam keadaan junub, ya. Baik itu zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billah, ataupun membaca Al-Quran. Ya. Karena kenapa? Karena hadis ini umum, akhi. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap apa? Keadaan. Namun sudah kita sebutkan tadi bahwa yang paling utama adalah berzikir itu di atas kesucian. Iya. Karena kita sudah sebutkan tadi hadisnya, Nabi SAW bersabda, inni karihtu an adzkurullaha ala ghairi thuhrin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak apa? Tidak suci. Iya. Namun akhwat Islam, ada keadaan-keadaan yang ya para ulama mengatakan dari pendapat jumhur tidak disyariatkan untuk berzikir. Yang pertama saat buang air. Yang pertama saat apa?
Ya, buang air. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sedang buang air. Lalu kemudian ada orang yang datang dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah tidak menjawab salamnya. Setelah selesai buang air, beliau pun berwudu. Setelah itu beliau mengucapkan Waalaikumsalam. Iya. Itu menunjukkan bahwa orang yang sedang buang air, Pak, tidak boleh apa? Zikir. Masa antum ngeden sambil mengucapkan subhanallah. Ya, sambil gitu. Allahu Akbar. Nggak boleh, Pak. Tidak disyariatkan. Atas pendapat yang paling kuat. Kemudian yang kedua, orang yang sedang junub, pendapat jumhur mengatakan tidak disyariatkan baca Quran. Dalilnya jumhur adalah hadis Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW kana la yahjuzuhu anil Quran syai'un laisal janabah. Bahwa Rasulullah SAW tidak ada yang menghalangi untuk membaca Al-Quran sesuatu pun kecuali janabah. Iya. Namun ikhtilaf para ulama apakah hadis ini hasan atau dhaif. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Iya. Kalaupun sahih, ini adalah sebatas apa? Ya, perbuatan. Sedangkan perbuatan itu tidak menunjukkan kepada haram. Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk baca Quran sesuatu pun kecuali apa? Janabat. Ini hanya sebatas hikayatu fi'l. Sedang menjelaskan atau menghikayatkan, menceritakan perbuatan. Iya. Bukan sedang menunjukkan bahwa itu hukumnya haram. Karena bisa jadi pada waktu itu Nabi tidak lakukan karena misalnya beliau tidak suka atau yang lainnya, bukan karena keharaman. Iya. Maka dari itulah sebagian ulama seperti Syekh Albani dan yang lainnya mengatakan bahwa orang yang junub boleh baca Al-Quran. Cuma masalahnya apakah orang yang junub boleh megang mushaf? Mazhab yang 4 mengatakan tidak boleh. Iya, dan itu yang lebih hati-hati. Faedah yang kedua dari hadis ini, akhi, al-haditsu dalalatun ala mulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzikr haitsu kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memang menganjurkan, Pak, agar kita banyak berzikir. Allah juga menganjurkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Suruh kita untuk berzikir dengan berzikir yang banyak. Dan Rasulullah SAW ya menganjurkan agar lisan kita ini, Pak, senantiasa apa? Basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka dzikran ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah. Karena orang yang lisannya selalu zikir, Pak, insya Allah itu dijauhkan oleh Allah dari ucapan yang tidak baik. Coba antum lihat, orang yang suka gibah itu pasti jarang zikir, Pak. Kalau dia banyak zikir, insya Allah dia tidak akan gibah. Orang yang suka nyakitin tetangga, orang kalau ngomong dia suka nyakitin orang lain, itu biasanya akibat jarang zikir.
Tapi orang yang selalu zikir pada Allah biiznillah lisannya terjaga, akhwal Islam. Iya. Ini penting untuk membiasakan lisan kita banyak ke zikir, apalagi sekarang nih Pak nih. Sekarang kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini amalan yang sangat utama di hari-hari ini, memperbanyak zikir. Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan mereka pun mengingat Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan juga Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Imam Ahmad, ma min ayyam a'zam 'indallah wa ahabbu ilaihi al-amal min hadhil ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihi at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh dari hari-hari ini. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah di hari-hari ini takbir, tahlil, tahmid. Masya Allah. Bagaimana? Seperti kita ucapkan ketika takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbanyak. Iya. Cumanya itu Pak, kita ini sering kali lupa. Kenapa? Karena banyak pikiran. Ya, pikirannya tentang dunia, pikiran tentang makanan, pikiran tentang hobi, pikiran tentang macam-macam. Fa'allahul musta'an. Padahal akhi, ya para ulama menyifati bahwa hati seorang mukmin itu ya dengan zikir akan hidup. Bahkan hati seorang mukmin itu hendaknya seperti ikan yang apabila diangkat dari air kelepek-kelepek. Hati seorang mukmin senantiasa zikir kepada Allah. Apabila ia lepas dari zikir, hatinya tidak tentram, tidak tenang. Kenapa? Karena seorang mukmin ketentraman hatinya adalah dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi apa? Tenang, tentram. Iya. Kenapa sih ada orang Pak mudah stres? Intinya jarang zikir. Kenapa sih ada orang yang ya cepat galau? Intinya satu, jarang mengingat Allah. Yang dia ingat dunia. Kalau dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tentu subhanallah, Allah pasti akan memberikan kepada dia apa? Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Bagaimana tidak? Ya, orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepada dia. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Kalau Allah ingat kita, Allah akan berikan kepada kita taufiknya, inayahnya, pertolongannya, subhanallah. Iya. Sebaliknya orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan lupa kepada dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum." Iya, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya lupa kepada maslahat-maslahat dirinya. Kan orang kalau kapan seseorang itu mau memperbaiki diri Pak, saat ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhi, kita berusaha ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ya kata para ulama dengan lisan dan dengan apa? Hati. Menuntut ilmu termasuk zikir tidak Pak? Oh, termasuk ya seagung-agungnya zikir.
Antum ngobrol aja sama teman-teman nih tentang Islam, tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa sunnah Nabi dan yang lainnya. Itu sendiri sudah termasuk zikir kata para ulama. Iya. Antum mudzakarah ilmu sama teman-teman termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha ya, jangan sampai majelis kita ini sepi dari zikir, Pak. Karena majelis yang sepi dari zikir ini diancam sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis dan mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak pula bersalawat untuk Rasulullah, illa kanat alaihim tirah, kecuali akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam satu ayat yang lain, illa qamu ala misli jifati himar, kecuali mereka bangkit dari majelis itu seperti bangkai keledai. Masya Allah. Iya, Allah musta'an. Demikian kita lanjutkan setelah adzan dengan tanya jawab bagi yang mau bila ada pertanyaan ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jual barang KW? Kalau barang KW ini ada tulisan barang asli, padahal bukan, haram hukumnya. Contoh misalnya antum bikin barang KW kemudian ditempel nama yang udah masyhur itu. Sepatu misalnya suatu Hoka, iya. Antum bikin sendiri tulisan Hoka, nggak boleh, antum ngibulin orang tuh namanya. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisan sama sekali, atau antum pakai merek sendiri, nggak masalah, iya. Yang masalah itu kalau pakai nama orang lain tanpa izin. Karena baru hijrah. Apakah bacaan sholat harus diganti semua dari doa iftitah sampai tahiyat akhir lah? Jadi masalah doa yang antum baca yang kayak gimana? Ya. Yang perlu antum periksa itu doa yang antum baca ini ada nggak dalilnya itu yang antum lakukan? Kalau ada dalilnya dari Rasulullah SAW, tetap baca. Kalau nggak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah SAW alias dibuat-buat, jangan dibaca. Karena zikir itu tauqifiyah, Pak. Zikir itu ibadah. Sedangkan ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, jangan bikin-bikin sendiri. Ya. Bagaimana cara melawan sifat riya? Cara melawannya pertama, wajib kita sadari bahwa riya itu dosa yang lebih besar dari dosa besar. Riya itu lebih besar daripada zina, riba, lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Ia termasuk syirik masalahnya, walaupun syirik kecil. Iya. Maka antum sadari bahwa riya itu lebih besar daripada dosa besar. Amalan yang terkena riya, walaupun itu amalan besar, berubah menjadi amalan yang paling buruk di sisi Allah. Sebagaimana antum sudah tahu hadisnya ya. 3 orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka itu. Lalu antum pikirkan, kalau saya riya dan saya mati saat itu, saya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kemudian antum pikirkan, apa manfaatnya kita mengharapkan pujian manusia? Apakah dengan manusia memuji kita, mereka bisa memberikan pahala? Tidak. Apa keuntungannya dipuji manusia? Apakah dengan dipuji manusia kita tidak akan masuk neraka? Tidak.
Sama sekali tidak. Makanya Allah akan mengusir orang-orang yang ria itu di hari kiamat. Allah berfirman, idhabu ila ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya waktu di dunia sana. Anzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihat oleh kamu, apakah mereka bisa memberikan balasan pahala buat kamu? Iya. Nah ini akhi, coba kita pikirkan, buat apa kita mengharapkan pujian manusia dari ibadah kita? Gak ada manfaatnya. Ibadah ini untuk Allah, jangan sampai ada kita masukkan syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kan kerja tiap hari, pulang pergi memakai angkutan umum. Pada jam pulang, anak sering sekali kemagriban di jalan. Di sisi lain, anak ingin sekali sholat di awal waktu. Tapi karena keadaan macet, gimana? Di tol, tidak mungkin untuk turun. Bagaimana ya Ustadz? Alhamdulillah agama kita mudah. Iya. Kalau memang antum tidak mungkin turun di tol, ya, maka ya udah, antum bisa jamak takhir di waktu isya, ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, atau opsi yang kedua, antum pulangnya setelah maghrib. Jadi setelah keluar kantor, langsung pergi aja ke masjid. Nah di masjid banyakin baca Quran dan yang lain sambil nunggu apa? Sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru dia jalan. Iya, itu opsinya. Bolehkah orang kafir masuk ke dalam masjid? Boleh, dengan syarat ya dia tidak menghinakan masjid. Sebagian orang kafir terkadang masuk ke masjid dengan pakai sepatu, Pak. Iya, memperlihatkan kepungahannya, tidak. Iya, kalau keadaannya seperti itu nggak boleh. Iya. Mana yang lebih utama bagi tenaga medis dalam tugasnya? Jika masuk waktu sholat, maka untuk berwudu perlu waktu yang prosesnya panjang. Bisa sampai keluar waktu atau keadaannya sedang darurat. Seperti menangani pasien yang sedang operasi atau yang lainnya. Kalau memang keadaannya seperti tadi, ya, dimana dia operasinya bakalan panjang ini, maka pada waktu itu boleh menjamak 2 sholat. Boleh menjamak 2 sholat. Iya. Allahu a'lam. Bagaimana tingkatan menuntut ilmu? Ya akhi, kita menuntut ilmu hendaknya mulai dari kitab-kitab dasar dulu. Kitab dasar itu maksudnya kitab-kitab ringkasan. Iya. Dalam masalah akidah, kita pelajari dulu yang ringkasan dulu, Pak. Kenapa para ulama itu meringkas ilmu itu, Pak? Bukan karena nggak ada tujuan, enggak. Para ulama itu meringkas ilmu karena dalam ringkasan itu terdapat dasar-dasarnya dan kuncinya. Makanya kitab ringkasan itu justru kuncinya, ya, untuk kita bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya yang ringkasan yang istilahnya kuncinya belum kita pegang, di mana kita akan bisa naik kepada yang lebih apa? Tinggi dari itu. Mulai dari dasar. Ilmu hadis kita mulai misalnya dari kitab ya, Taisir Mustalah Hadis misalnya. Atau dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, Nukhbatul Fikar.
Kalau ilmu fikih misalnya bisa dimulai dari kitab yang ringkas dulu, Pak. Iya. Seperti bukunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Minhajus Salikin. Naik lagi terus ke atas, naik lagi. Seperti itu bertahap, Pak. Kalau seperti itu insya Allah antum akan berhasil. Apa sih pengertian sunnah itu, Ustadz? Sunnah itu, Pak, ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Sunnah makna secara umum artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah. Adapun makna secara khusus, maka ini sesuai dengan disiplin ilmu. Sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu akidah, beda-beda ternyata definisinya. Menurut ilmu hadis, sunnah sama dengan hadis. Itu semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Menurut ilmu fikih, sunnah artinya di bawah wajib. Menurut ilmu akidah, sunnah artinya lawan daripada bid'ah. Jadi kita sedang berbicara dalam masalah apa dulu nih ya? Kalau kita sedang berbicara tentang fikih, berarti kata sunnah itu dibawa kepada makna secara apa? Ilmu fikih. Jangan dibawa kepada makna sunnah secara ilmu akidah. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang akidah, maka pahamilah sunnah itu sesuai dengan ilmu apa? Akidah. Sesuai dengan apa sedang ilmu apa yang sedang dibahas. Ya. Kapankah makmum berdiri saat iqamah sedangkan imam ada di dalam masjid? Kalau imam ada di dalam masjid, maka wallahu alam saat muadzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru kemudian apa? Berdiri. Demikian dalam sebuah riwayat. Tapi kalau misalnya dia mau berdiri langsung dari semenjak awal, itu pun boleh, nggak masalah. Iya. Apa yang dimaksud dengan larangan sholat di antara dua tiang? Maksudnya apa? Ini tiang. Ini tiang ya. Sebelah sana ada saf, sebelah sini ada saf. Sehingga safnya terputus oleh tiang. Itu yang dilarang. Adapun antara dua, kalau misalnya ini tiang, satu saf tidak terputus silahkan. Yang tidak boleh berarti yang baliknya tuh. Di balik tiangnya itu yang tidak boleh. Kenapa? Alasannya karena terputus safnya. Iya. Makanya Anas bin Malik berkata apa? Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah SAW. Sambil nunjuk ke tiang. Dahulu di zaman Rasulullah kami menghindari ini. Menghindari apa? Tiang. Iya. Boleh nggak zikir dalam toilet tapi di hati saja? Ya, zikir di hati saja. Kalau cuma di hati saja nggak masalah kalau selama tidak diucapkan, Pak. Iya, wallahu a'lam. Makanya sebagian ulama hadis sampai tidak ingin waktunya itu terbuang percuma, Pak. Di antara mereka ada yang ketika buang air, dia suruh anaknya bacain hadis. Jadi ketika buang air dia dengerin hadis. Iya, subhanallah. Baik, saya kira cukup. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.